Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Apa kabar? Saya berharap kita dalam kondisi yang baik dan Bapak-Bapak dan Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat juga di rumah. Nah, mari kita hari ini akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang 7 ayat 25 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti melihat firman Tuhan ini di dalam konteks ayat di atasnya. Jadi kita mau lihat dulu dari Matius 7 ayat 15 sampai 23. Mari kita lihat Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ternyata Yesus sedang membahas tentang nabi palsu di tengah-tengah umatnya dalam konteks ayat ini. Nah, saudara, nabi palsu yang dimaksud Yesus adalah orang yang sulit sekali untuk dikenali secara physically atau apa yang di depan mata. Karena saudara perhatikan ayatnya bahwa dia akan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya ia adalah serigala yang buas. Nah, saudara, di dalam kekristenan kita seringkali berkata, kamu rohani, tetapi berdasarkan apa yang kita lihat dari apa yang kita lihat. Contohnya dia pinter bicara, punya jabatan pelayanan, dan dia juga mungkin sibuk di dalam juga kegiatan-kegiatan yang rohani. Bahkan kita menilai diri kita sendiri, orang lain, dengan hal-hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Yesus mengajar kepada kita hari ini untuk tidak menilai kekristenan kita, kerohanian kita dari apa yang saya sebut sebagai aksesoris kekristenan. Tetapi Tuhan mau di ayat yang ke-16 kita belajar ternyata dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, ternyata kekristenan itu dinilai dari buahnya, bukan dari apa yang nampak di depan. Nah, saudara, kata buah di sana diulang berkali-kali di ayat ke-17, 18, 19. Saudara bisa baca sendiri nanti ketemu kata buah ada 5 kali dibahas, diulang-ulang. Dan di ayat 20 diulang sekali lagi. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi 2 kali Yesus sebutkan di ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, dan ayat 20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita penting sekali melihat konteks ayat yang akan kita bahas tadi. Nah, oleh karena itu Yesus menegaskan di ayat 21, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dan seterusnya. Aku membuat begini, aku membuat begitu, tapi pada akhirnya di ayat 22 Yesus berkata, saya nggak kenal kamu. Nah, saudara, setelah Yesus menjelaskan tentang konteks ayat tadi, baru kita masuk ke Matius 7 ayat 24 sampai 27 yang kita baca pertama kali. Setelah itu, titik, dan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi, saudara, untuk kita bisa supaya kita bisa berbuah di dalam hidup kita mesti belajar mendengar dan melakukan. Dan dia memberi sebuah perumpamaan, orang yang mendengar dan melakukan firman adalah orang yang membangun rumah di atas batu karang. Ada badai, tapi dia tidak roboh. Sebaliknya di ayat 26, tetapi orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Nah, saudara lihat ayat 26, mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Apa akibatnya, saudara? Kemudian turunlah hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu,
rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, penting sekali untuk kita melihat firman ini. Dalam konteks keseluruhan, Yesus mau supaya kita mempunyai buah dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Dengar dan lakukan firman Tuhan. Ada badai, saudara akan menjadi orang-orang yang akan teguh berdiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini bukan waktu yang mudah buat setiap kita. Buat saya, buat saudara di rumah yang mendengarkan, ini waktu-waktu yang sulit sekali. Kita melihat kondisi ekonomi semuanya di dalam stressing yang sangat tinggi. Bapak Ibu yang bisnismen mungkin akan mengalami hari-hari di mana saudara juga tidak mengetahui apa yang akan saudara lakukan. Hari-hari di mana saudara akan bingung mau berbuat apa. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di belakang nanti. Setelah PSBB ini mungkin selesai, bagaimana dengan kondisi ekonomi dunia kita belum tahu. Kita tidak pernah bisa membuat strategi-strategi karena semua orang baik di Indonesia, di luar negeri, semuanya lockdown, semuanya berhenti. Pasti kita takut, saudara. Nah, saudara, oleh karena itu, badai itu datang. Kita nggak perlu takut, saudara. Karena Yesus mengajar supaya kita bisa teguh berdiri. Yesus memberi clue-nya hari ini. Bahwa kalau engkau mau berbuah, dan menjadi orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh, dan waktu badai datang, saudara akan tetap teguh berdiri. Yaitu dengan saudara mendengar dan melakukan. Sederhana sekali, mendengar dan melakukannya. Kita pernah mengalami 49 hari THCL, dulu saya ingat, di mana kita diajari 49 hari full, kita saat teduh bersama, kita dikasih firman-firman, dan kita disuruh langsung praktek, dengar praktek, dan dahsyat. Ada banyak sekali kesaksian. Dan setelah 49 hari, banyak orang berhenti akhirnya. Tidak melakukan lagi. Dia hanya dengar dan melupakannya. Nah, mari kita kembali lagi. Bahwa sesungguhnya hidup dalam kerajaan Allah adalah kita terus connect dengan Raja kita, itu dengan firman-Nya terus yang tinggal di dalam kita. Sehingga kita bisa teguh berdiri, tidak tergoncangkan. Nah, saya kasih kesaksian yang sederhana. Apa yang mesti kita lakukan, saudara, selama kita ada di rumah? Saudara bisa mempraktekkan firman itu kapan aja. Saudara bisa melakukan firman itu di mana saja. Dan itu ada di sebelah kita, di sekitar kita, di setiap waktu kita hidup. Kita bisa mempraktekkan firman. Contoh, kalau kita hari ini mau belajar firman tentang khawatir, itu adalah waktu yang tepat untuk kita belajar. Semua kita takut, semua kita khawatir. Nah, saudara, baca firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan akan menyertai kita. Memberikan kita damai sejahtera di hati kita juga. Dan memberikan kepada kita jalan keluar. Itu firman Tuhan. Saudara renungkan. Nah, bagaimana kita prakteknya? Saudara mulai belajar bersyukur hari ini. Belajar bersyukur. Saya kasih contoh, saudara. Satu hari, saya ada perjalanan ke luar kota, lewat puncak waktu itu. Macet sekali di jalanan, sehingga saya turun naik mobil, saya terjebak 6 jam. Dan akhirnya di puncak pas itu, di jalan raya itu, dompet saya jatuh. Nah, saudara, pada saat dompet saya jatuh, saya nggak sadar, saya pulang sampai di Jakarta, saya cari-cari dompet, saya nggak tahu. Saya khawatir, saya takut di sana ada KTP, SIM, kredit card, dan yang lain-lain. Sudah kebayang, padahal 2-3 hari lagi saya harus keluar kota. Kalau di bandara kita mesti menunjukkan KTP, SIM, atau identitas, dan yang lain-lain. Saya takut, khawatir pada waktu itu. Tapi tiba-tiba saya ingat firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Saya berdoa sebentar, Tuhan, terima kasih. Saya tidak mau menjadi khawatir. Saya mau bersyukur dengan apa yang saya alami. Terima kasih, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya akan tetap
melakukan prosedur, saya lapor polisi dan yang lain-lain. Saya akan telepon bank yang akan saya juga untuk supaya cancel kartu kredit dan yang lain-lain. Tapi hati saya yang berubah. Saya mulai bisa bersyukur, saya mulai bisa tenang. Nah, saudara, tiba-tiba jam 11 malam ada salah satu bank dari kartu kredit yang saya punya menelpon saya. Pak, saya ditelepon oleh seseorang yang menemukan dompet Bapak. Ini dia ninggalin teleponnya. Bapak silakan kontak. Saya buru-buru telepon orang itu, saudara. Nah, orang itu orang di Jakarta juga. Nah, saudara, saya tanya dia, Pak, gimana Bapak bisa ketemu dompet saya? Saya juga kena macet, Pak. Pada waktu itu saya gendong anak saya. Tiba-tiba saya kesandung dompet Bapak. Nah, aneh kan? Nah, saudara, dompet itu kecil sekali dan juga probability orang kesandung juga kecil sekali. Tapi di sana Tuhan bekerja. Dan saudara tahu waktu dia memberikan dompet itu ke saya, tidak ada satupun uang atau apapun yang berubah posisinya. Tidak ada sesuatu pun yang hilang. Nah, saudara lihat, itu pengalaman buat pribadi saya. Itu contoh bagaimana kita mendengar dan melakukan. Dan kita mengalami firman itu sendiri. Apalagi saudara yang bisa saudara lakukan? Saudara bisa lakukan di rumah. Contoh, hari-hari ini suami istri tinggal di rumah. Biasanya kita kalau suami berangkat kerja jam 7 pagi, kita ketemu istri kita jam berapa? Jam 6, jam 7, jam 8. Habis itu ngobrol sebentar, tidur. Nah, hari-hari ini PSBB, work from home. Saudara bertemu dengan istri suami saudara 24 jam. Saya banyak menerima telepon, banyak konflik-konflik yang terjadi saudara di rumah. Karena mungkin suami masuk ke dunia dapur istri, di mana istri itu adalah kerajaan dia. Dan suami ikut-ikut, maka terjadilah semacam konflik-konflik kecil di sana saudara. Saya mau potong rambut, saudara. Nggak bisa. Akhirnya istri saya yang potong rambut saya, saudara. Saat istri saya potong rambut saya, saudara, ada konflik-konflik terjadi. Biasanya kalau kita ke salon, saudara, kita dengan mudah memberitahu, Pak, model begini-begini. Dan mereka ikut. Tapi kalau pasangan kita yang motong itu beda, saudara. Oh, bagusan begini. Dan terjadi konflik, saudara. Nah, oleh karena itu, praktekkan. Saudara, bisa belajar tentang pengampunan. Mari ampuni suamimu. Mari ampuni istrimu. Terima dia apa adanya. Ini waktu yang baik untuk kita belajar hal seperti itu. Mungkin saudara dengar ini, saudara lagi nggak bicara sama pasanganmu. Tetapi saudara bisa mulai belajar mengampuni. Jangan tunggu pasanganmu walaupun dia yang salah. Tapi datangi, Ma, Pak, saya mau belajar mengampuni. Itu contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang kita bisa lakukan. Nah, saudara, saya berharap lewat firman Tuhan yang sederhana ini, yang singkat ini, kita bisa menjadi orang yang menghasilkan buah. Yesus pada prinsipnya, firman yang kita bahas tadi, dia ingin kekristenan itu dinilai bukan dari apa yang terlihat dengan mata, bukan dilihat dari aksesoris rohani seperti saudara pandai berkhotbah, rajin pelayanan, sibuk, is okay. Tapi ada hal yang lebih esensi dari kekristenan kita yang kita bisa lihat dan kita bisa nilai, yaitu apa? Buah di dalam hidup kita. Karena Yesus berkata, bagaimana caranya kita berbuah? Engkau mesti mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Gak ada jalan lain. Engkau diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Saudara gak akan pernah goyah di sana. Waktu badai itu datang, saudara akan teguh berdiri. Saya berdoa saudara hari ini agar firman ini menguatkan setiap kita. Mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Firman itu selalu memberi pengharapan kepada kita. Firman itu adalah terang dan pelita buat kaki kita. Dia akan menerangi, memberi pengharapan, memberi arah buat hidup kita. Saudara yang bekerja di kantor-kantor hari ini jangan takut. Saudara yang bisnis juga jangan takut. Saudara yang menghadapi kekacauan apapun jangan takut hari ini.
Karena firman waktu saudara baca, saudara dengar, dan saudara lakukan, dia selalu muncul menjadi pengharapan buat setiap kita. Saya percaya, mari kita kembali lagi kepada firman. Jangan tinggalkan firman, saudara. Karena hari-hari ini mudah sekali kita meninggalkan, mudah kita putus asa. Cari firman, oleh karena disitulah ada pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami berdoa agar firman-Mu ini menguatkan setiap kami. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mendengar. Mereka yang lemah dikuatkan. Tuhan, biarkan kerinduan untuk membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Itu terjadi kepada jemaat-Mu hari ini. Dan kami percaya mereka akan menjadi rumah-rumah yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Mereka tidak akan goyah waktu ada badai sekalipun. Oleh karena firman-Mu itu selalu menguatkan kami. Firman-Mu itu akan memberi pengharapan kami. Terima kasih, Pak. Kami mengucap syukur, kami memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Bagi Anda yang membutuhkan doa dan konseling, dapat menghubungi kami di 0899 2558 188. Dan jangan lupa untuk mengikuti sosial media Abalov Barat untuk mengetahui lebih lanjut tentang kami. Tuhan Yesus memberkati.